Juga yakin dia tidak bermaksud itu, tapi memang mau membuat supaya masalah ini benar-benar. The News Star, information and entertainment. Kita nunggu Kang Arman pulang, terus nanti juga kita akan lihat seperti apa. Kita belum berembuk lagi nih, karena sebenarnya kalau aku pribadi ya, di luar visi misalnya, kita tuh pengennya tuh sebenarnya ada macam-macam. Maunya diskusi, tidak ada hal-hal yang istilahnya kan kita ini kalaupun bertemu kan sesama pelaku gitu. Kita cari solusi, kalau mungkin dari teman-teman yang lain sudah ada solusinya, kita juga mungkin ada usul kita ya, nanti mungkin bertemu di mana ya, itu lihat keadaan gitu. Karena apapun itu yang paling penting sebenarnya pertemuan antara stakeholdernya, bukan cuma sama komposer saja, tapi juga hal-hal yang menjadi pelaku di ekosistem ini. Ada LMKN di sana, ada pemerintah juga yang harus juga berpartisipasi atau ikut turun untuk memberi solusi terbaik gitu, supaya semuanya nyaman, semuanya happy gitu. Karena lagu itu kan begitu dirinya sebenarnya kan bikin orang happy. Kalau ini sekarang ada hal-hal seperti ini, kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya. Artinya kita menuju sesuatu yang sama sebenarnya. Pasti setelah ini apapun hasilnya itu pasti akan yang terbaik. Yang pasti composers akan mendapat haknya. Seperti apa caranya itu sama. Dari visi dari mana tuh semua maunya itu. Tapi caranya seperti apa ini yang mungkin ya usul aku mungkin dari teman-teman sana nggak usah terlalu inilah ya, maksudnya ajak diskusi aja gitu. Misalnya apa, di mana, ya nggak usah harus di TV juga, nggak usah harus berdebat ini ya, karena kita kan sama-sama pemain gitu loh. Artinya kita cari solusi bersama. Kalau kita yang junior mungkin belajar dari senior, supaya akhirnya ketemu di tengah gitu. Karena seperti tadi kita bilang, kita mau semuanya dapat haknya, semuanya ekosistem ini berjalan dengan baik ya. Dan juga jangka panjang semuanya itu nyaman gitu, bukan cuma saat ini diputuskan kayak gini tapi nanti repot lagi. Jadi keputusan itu benar-benar membuat semua ekosistem, penyanyi, komposer, penyelenggara, apa tuh semuanya benar-benar ini udah yang terbaik gitu keputusan. Nah itu yang kita pengen. Ya, tapi sebenarnya setuju nggak sih nggak setuju dengan adanya debat terbuka dari Kalau menurutku mau apapun, kalau kita kan maunya diskusi ya. Kalau debat itu buat apa? Emang kita ada masalah sama komposer? Enggak, aku tuh pencipta lagu gitu. Dia harus tahu juga ya. Jadi kesannya kayak aku tuh cuman bela penyanyi. Kalau aku nggak nyanyi kan aku jadi pencipta lagu gitu. Laguku dinyanyikan dengan sistem apapun yang sekarang jadi solusi, sebenarnya buat aku sendiri aku nggak ada rugi. Aku diuntungkan. Cuman solusi dari masing-masing orang ini kan berbeda. Nah ini yang perlu musyawarah gitu loh, karena semua kan punya usul. Jadi kalau perdebatan tentang undang-undang, ya akhirnya lawyer kan nanti yang bermain gitu loh. Sementara kalau aku sendiri, aku pengen bicara aja nih kayak gini sistemnya. Penyanyi menciptakan lagu, penyanyi ada pencipta lagu yang sebenarnya kita satu kakak lah, satu keluarga, terus ada hasilnya. Hasilnya ini menurutku yang harus menjadi kan hak ekonomi buat pelakunya gitu. Kayak aku misalnya penyanyi, ada Mas Dhani sebagai pencipta lagu, kita kerjasama, produk kita ini harus menghasilkan hak ekonomi buat kita, buat yang membuat ini. Nah ini yang ada perbedaan gitu. Hak ekonomi ini siapa yang bayar lah, atas segala. Nah ini kita harus ngomong, karena setahu kita, dan Mas Dhani juga sempat ngomong kalau yang membayar itu kan penyelenggara IO gitu sempat. Jadi kalaupun sekarang berubah atau seperti apa ya harus berdiskusi gitu. Tapi jangan, mungkin momennya jangan dibawa ke ranah kayak ayo lu kalau berani. Kita nggak kayak gitu harus naik gitu. Karena kita nggak mau, bukan mau berdebat-debatan, kita mau ngobrol aja gitu loh. Jadi anak-anak semua penyanyi, komposer, promotor apapun kita ngobrol, ini usulnya udah, atau kita ke DPR sama-sama. Jadi sekalian tuh satu pertemuan jadi itu solusinya. Itu aja sih. Kalau aku ya, kalau visi terus terang itu kan Kang Arman yang jadi ketua umumnya. Jadi ini karena ditanyain teman-teman aja, ini pendapat
aku pribadi sebagai penyanyi dan juga sebagai pencipta lagu. Kalau aku pengennya semua mendapatkan haknya, pencipta harus mendapatkan haknya, dan aku malah maunya ketika aku nyanyi di mana-mana, lagu apapun yang kubawakan harus dapat haknya. Gimana caranya? Ya itu yang harus kita omongin. Perlu pembenahan LKM, perlu. Nah apa aja tuh mungkin teman-teman yang senior lebih jago, tapi kalau aku maunya gitu, mungkin mau nyanyi aku di Papua sana, di sudut sana, lagu apapun yang kubawa, itu gimana caranya semua penciptanya itu mendapatkan haknya gitu. Nah ini yang harus diatur itu mekanisme tarifnya, jadi orang udah nggak takut lagi mau nyanyi gitu loh, karena nyanyi itu kan pada dasarnya membawa kebahagiaan gitu dan juga membawa kesejahteraan buat orang-orang yang bekerja di sana. Tapi masih ketakutan para penyanyi juga nggak sih untuk membawakan lagu orang lain juga ya, Bang Gini? Ya ada yang takutan, kalau aku kan punya lagu sendiri, jadi mungkin untuk sementara ini yang paling pas buat aku adalah menyanyikan lagu-laguku aja gitu loh. Karena kadang-kadang kalau aku nyanyi kan banyak tuh yang request ini. Jadi sementara undang-undangnya ini lagi pada lagi berbenturan atau lagi belum ketemu yang mana yang paling pas atau disepakati, kalau kita tahunya secara undang-undang yang kita jalankan selama ini gitu. Jadi kalaupun ada perbedaan dan daripada jadi masalah, ya mendingan ya aku nyanyi laguku aja gitu. Sementara untuk semua juga ya bukan nggak mau nyanyiin gitu, takutnya nanti jadi masalah buat yang lain. Kalau aku sih pengennya aku bisa nyanyi lagu apa aja dan penciptanya mendapatkan haknya. Itu caranya gimana? Ya kita sama-sama ya. Kalau dari aksi kan dia solusinya direct licensing. Nah nggak apa-apa, apapun itu secara undang-undang ya kita ya godok aja, diskusi bersama. Kalau nanti sudah disahkan atau sudah diterima bersama-sama, nggak ada alasan kita untuk tidak menerima itu, karena itu udah keputusan bersama, udah sepakat, udah kita jalankan apapun itu kita sama-sama. Ada nanti kurang lebihnya di dalam prosesnya, ya udah kesepakatan kan gitu. Jadi sama-sama kita ambil resikonya apapun itu, tapi yang penting harus bareng gitu loh. Jadi mulailah kita berdiskusi dengan cara-cara yang lebih enak aja ininya. Jadi tapi prihatin nggak sih kan saat ini kondisinya seperti terbelah gitu, maksudnya ada kubu ini kubu itu, seolah-olah yang satu mengatasnamakan komposer, yang satu seolah-olah hanya penyanyi seperti itu. Jadi makin kesini komentar juga makin personal gitu. Prihatin nggak dengan kondisi seperti itu, Bang? Ya pasti prihatin lah. Makanya aku juga ya, kita siapa sih yang mau ada di dalam kondisi seperti ini gitu. Makanya ya harus kepala dingin, harus melembutkan hati semuanya lah. Ini bukan buat siapa aja, ini semua sama-sama lah. Dan kita ini kan nggak bisa ngambil keputusan sebenarnya. Penyanyi, komposer itu kan mengusulkan. Kita ngobrol, ini usul yang terbaik kita sampaikan ke pemerintah, terus kita bikin aturan, ya udah itu yang kita laksanakan gitu, supaya semuanya sama gitu. Jangan yang ini boleh, yang ini nggak boleh, nggak tahu nanti berantakan gitu. Sekarang aja udah ada beberapa yang misalnya dilarang-larang nyanyi karena ini, terus dituntut itu kan juga kan nggak nyaman ekosistemnya. Jadi ya memang kita lihat lah, mungkin waktu belum ketemu. Kalau Tuhan bilang ada waktu yang terbaik, nah ini yang kita tunggu sama-sama. Kita berdoa sama-sama supaya ketemu, akhirnya dapat solusi yang terbaik. Mengenai saling upload di Instagram yang soal lagu Dewa, nyolong lagu Dewa dan mengucapkan yang abang upload, Pade juga upload. Kalau aku dibilang nyolong misalnya kan, kemarin aku udah nggak mau ya. Pade itu aku anggap sebagai kakakku di musik gitu. Jadi mau kakak marah seperti apa juga buat aku nggak masalah beneran. Jadi kalau kita ketemu pasti juga Pade itu kan emang begitu orangnya ya, vokal gitu. Jadi aku tahu dia itu nggak nganggap aku maling. Kalau maling ya semua orang yang nyanyi lagunya jadi maling gitu kan, pengamen, yang capek apa ya, jadinya apa pengamen. Dan aku juga yakin dia tidak bermaksud itu, tapi memang mau membuat supaya masalah ini benar-benar serius diurus gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Jadi aku mau dianggap seperti itu di dalam perjuangan ini, aku nggak apa-apa. Artinya aku nggak merasa dirugikan, nggak merasa dibully atau gimana, nggak. Karena buat aku kalau nggak maling ya nggak akan jadi maling begitu ada yang bilang maling gitu. Karena ya aku kan orang juga tahu rekam jejakku dari mulai aku nyanyi, aku tidak terbiasa untuk jadi pencuri gitu. Makanya kalaupun ada kayak gini-gini nggak apa-apa, itu kakak marahin adanya biasa aja. Tetap respect sama Pak Ade, sama teman-teman yang semuanya berjuang untuk ini. Kalaupun berbeda pendapat, ya pasti nanti akan ketemu. Tapi hubungan pertemanan apakah jadi rendah juga?
ada, ya pasti ada lah kayak gitu-gitu karena perbedaan ini kan. Aku aja kan udah sama Anji aja aku udah stop gitu, supaya bukan aku Anji tuh ciptain lagu Putus Atau Terus buat aku, dan dia ada di aksi mungkin kita, nah kayak gini aku kasih keputusan sama Anji udah, jadi supaya ini nyaman dulu gini aja ya, gua nggak usah ini lagu dulu biar semuanya enak, biar lu nggak ngerasa gua ngambil untung dari dari lagu yang kita kerjain bareng-bareng. Jadi udah gitu, itu keputusan dari aku. Tapi kan penyanyi ini juga banyak yang lain-lain yang mungkin tidak sama solusinya gitu loh. Jadi ya berdoalah supaya jangan berlarut-larut kayak gini, bisa ketemu titik tengahnya ya. Ya mungkin di DPR kan. Ya, thank you ya.